Supaya grafik fungsi Y sama dengan P ditambah 6 ditambah PX ditambah 2X kuadrat memotong sumbu X di dua titik berbeda di sebelah kanan titik O, yaitu 0,0, maka haruslah, nah dari pertanyaan ini, kan kata kuncinya itu grafik fungsi ini memotong sumbu X, gitu kan. Terus grafik ini juga berada di sebelah kanan titik O. Berarti kalau kita gambarkan ke grafik fungsi kira-kira seperti ini. Di sini titik O yaitu 0,0. Karena dia di sebelah kanan dan memotong sumbu X, berarti kira-kira titik potong itu bakal di sini kan, karena dia memotong di dua titik. Jadi ini kita misalkan X1, ini X2. Kan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini karena koefisien dari X kuadrat itu adalah 2, yang berarti koefisien dari X kuadrat itu positif. Gitu kan? Nah, kalau positif berarti dia terbuka ke atas. Nah, berarti karena dia terbuka ke atas, A-nya tadi positif gitu kan. Maka A-nya tadi sama dengan 2. Oke. Nah, di sini kita mencari nilai P gitu kan dari persamaan ini. Nah, untuk menentukan nilai P dari persamaan ini, kita bisa lihat dari grafik ini. Karena di sini titik potong terhadap sumbu X-nya itu positif. Karena gini, kan positif kan, menunjukkan positif. Kenapa? Karena gini, misalkan nih, kan sebelah kanan, berarti kan misalkan ini 1 gitu ya, misalkan ini 2, kan berarti positif gitu kan. Atau kita misalkan nih 3, ini 4 gitu kan. Karena kan dimulai dari yang terkecil hingga terbesar kan di sini. Tuh, yaitu 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Jadi kita misalkan biar lebih mudah kalian memperhatikan ini, kita misalkan X1-nya 1, X2-nya 2 gitu kan. Berarti kalau misalkan di sini dari grafik ini kita dapatkan bahwasanya jumlah dari akar-akarnya ini terhadap sumbu X atau titik potongnya ini kan pasti positif kan. 1 tambah 2 berarti kan 3. Nah, kalau kalian misalkan angka lain juga pasti bakal jadi positif. Nah, dari sini bisa kita tahu bahwasanya hasil jumlah dari titik potongnya pasti lebih dari 0. Akan selalu lebih dari 0 gitu kan. Gak mungkin dia akan lebih dari atau sama dengan 0. Karena kan dia di sebelah kanan titik O, yaitu 0,0. Berarti dia itu bakal lebih dari 0. Gitu kan. Oke, nah selanjutnya di sini dari kurva ini kita misalkan lagi tetap ini, kalau kita kalikan misalkan akar-akar atau titik potongnya terhadap sumbu X pasti juga lebih dari 0 kan, karena kan 1 kali 2 itu 2 gitu kan. Nah, kalau misalkan angka lain gitu kan, dari X1 dan X2 juga pasti bakal selalu positif. Nah, berarti dari grafik ini kita bisa tahu bahwasanya X1 kali X2 pasti lebih dari 0 gitu kan, akan selalu lebih dari 0. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapatkan X1 tambah X2 itu kan min B per A, lebih dari 0. Nah, karena ini negatif, maka kita buat ini jadi positif gitu kan. Jadinya B per A kita kalikan dengan minus 1, yaitu ini, bakal tandanya yang ini, yaitu ini, lebih dari 0 ini bakal jadi lebih kecil dari 0 atau kurang dari 0 gitu kan teman-teman, bakal kurang dari 0. Nah, berarti kita dapatkan B per A nya itu kurang dari 0. Nah, kalau kita substitusikan B nya ini kan B nya atau koefisien dari X itu kan adalah P gitu kan, sedangkan ini koefisien dari X kuadrat atau A itu adalah 2, berarti kan jadinya P per 2 gitu kan. Jadinya P per 2 kurang dari 0. Nah, karena ini positif, maka kita kalikan dengan 2. Jadinya P kurang dari 0. Dia bakal tetap karena nilai ini positif gitu. Andai kan ini nilai negatif, maka tandanya ini pasti bakal berubah gitu. Jadi kita dapat P-nya itu kurang dari 0.
Ini yang pertama ya. HP1. Nah, selanjutnya di sini kan X1 kali X2 lebih dari 0. Nah, X1 kali X2 itu kan C per A kurang dari 0. Nah, C-nya di sini adalah P ditambah 6, sedangkan A-nya adalah 2. Berarti C per A adalah P tambah 6 per 2 gitu. Per 2 lebih dari 0. Karena 2 ini positif, maka kita kalikan dengan 2. Berarti P tambah 6 lebih dari 0. Berarti di sini 6-nya geser ke kanan, jadinya negatif gitu kan. Berarti kita dapatkan P-nya itu kurang dari 6. Ini HP yang kedua. Selanjutnya, dari sini kita bisa tahu dari ketentuan ini dan ini kita harus iris. Kenapa? Supaya dapat memenuhi persyaratan dari grafik ini gitu, atau grafik dari fungsi Y-nya tadi gitu. Sehingga dari sini kita bisa gambarkan ini 0, dia bulatan kosong karena dia gak ada tanda sama dengan, maka arahnya ke kiri. Karena kan di sini negatif, di sini positif, gitu kan. Nah, selanjutnya kita gambarkan yang HP2. Itu adalah P-nya itu kurang dari minus 6. Berarti kan kira-kira di sini. Oh, sorry. Bukan P-nya kurang dari minus 6, tapi P-nya itu lebih dari minus 6. Nah, dari sini P-nya itu kan lebih dari minus 6. Artinya apa? Dia bakal ke arah kanan. Gitu kan? Nah, berarti dari sini kita bisa iris kedua persamaan atau garis bilangan. Kita iris. Berarti ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi HP-nya itu karena ini P, berarti P-nya itu diantara minus 6 dan 0 gitu kan. Karena ini minus 6, ini 0 gitu. Jadinya HP-nya diantara minus 6 dan 0, atau P-nya lebih dari minus 6 dan P-nya itu kurang dari 0 gitu. Nah, berarti kalau kita lihat di opsi, yang benar itu adalah opsi B gitu.